Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Dilan Fatih Ramadan di materi perpajakan. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang materi perhitungan PPh satu untuk pegawai tetap dengan menggunakan perhitungan metode terbaru teman-teman. Nah, kita coba kembali lagi ke yang video sebelumnya itu. Kalau video sebelumnya itu kita memakai metode lama, yang dimana kita tiap bulan itu menghitungnya memakai Undang-Undang Pasal 17 untuk PPh teman-temannya itu yang tarifnya itu progresif, yang ada 5%, 15%, 25%, dan seterusnya. Nah, untuk perhitungan metode terbaru ini, kita akan bahas di video kali ini, teman-teman. Kita lanjut aja. Di sini langsung ada tarif untuk pegawai tetap, tapi dia pensiunannya ini existing. Maksudnya existing ini dia adalah pegawainya sudah memasuki masa pensiun, teman-teman. Di sini perhitungannya sama kayak yang metode lama ya. Kalau yang pensiunannya ini existing, yang dimana setiap masa pajak dari Januari sampai November itu dia perhitungannya penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan biaya jabatan yaitu 5%, dikurangi dengan iuran pensiun, setelah itu dikali 12 atau disetahunkan, dikurangi dengan PTKP. Nah, hasilnya ditotalkan habis itu dikali dengan tarif pasal 17-nya, yaitu yang progresif tadi yang 5%, 15%, 25%, dan selanjutnya. Setelah itu dibagi 12. Nah, untuk yang masa pajak terakhir atau di bulan Desembernya, itu dia cara menghitung PPh pasal 21 setahunnya itu dengan PPh penghasilan bruto setahunnya dikurangi dengan biaya jabatan 5%, dikurangi dengan iuran pensiun, dan dikurangi dengan PTKP. Nah, baru ditotalin, habis itu dikali dengan tarif pasal 17 yang progresif itu. Nah, untuk yang untuk kita mencari bulan Desembernya itu gimana? Dengan cara kita PPh pasal 21 setahunnya ini dikurangi dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir. Maksudnya PPh satu yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir itu maksudnya adalah PPh terutang dari bulan Januari sampai dengan November ya, teman-teman. Nah, di selanjutnya ini adalah tarif untuk pegawai tetap, tapi dia pensiunnya to be. To be itu maksudnya dia belum memasuki masa pensiun, masih OTW mau pensiun lah gitu. Nah, di sini perhitungannya yang berbeda nih teman-teman. Untuk metode terbaru ini dia menggunakan tarif ter atau tarif efektif rata-rata untuk dari bulan Januari sampai dengan November. Sedangkan untuk yang bulan Desembernya itu kita perhitungannya sama kayak yang metode lama. Jadi di sini untuk yang Januari sampai November dia perhitungannya penghasilan bruto untuk sebulan dikali dengan terbulannya teman-teman. Nah, untuk yang masa pajak terakhirnya atau di bulan Desembernya itu kita pertama menghitung pasal 21 untuk setahunnya dulu dengan cara penghasilan bruto setahun dikurangi dengan biaya jabatan 5%, dikurangi iuran pensiun, dan dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja. Jadi kalau semisal orang pribadinya itu punya kewajiban untuk membayar zakat, itu ketentuan dari perusahaannya, maka itu juga harus dicatat sebagai pengurangan penghasilan brutonya, teman-teman. Nah, setelah itu dikurangi dengan PTKP. Habis itu ditotalin, setelah ditotal dikali dengan tarif pasal 17 yang progresif. Nah, kita udah dapet nih PPh pasal 21 setahunnya. Untuk mencari yang bulan terakhirnya aja, itu PPh pasal 21 setahun dikurangi dengan PPh pasal 21 dari Januari sampai dengan November. Kita langsung aja ya ke contoh soalnya di sini. Jadi, Tuan A itu dia bekerja pada PT Z. Tuan A ini berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berarti dia K/0 ya teman-teman, kawin dengan nol tanggungan. Terus dia memiliki penghasilan bruto itu setahun sejumlah 450.960.000. Ada premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A, yaitu masing-masing 0,5% dan 0,3%. Kalau kita tambahin jadi 0,8%, berarti total dari preminya, yang dimana 0,8% ini akan dihitung dari penghasilan bruto si orang pribadinya ini. Nah, juga ada iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar 200.000 per bulan. Sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar 100.000.
Nah, yang bakal kita pakai di perhitungan PPh ini yang 100.000 aja teman-teman. Karena yang 200.000 ini dia yang membayarnya itu si perusahaan, bukan si orang pribadinya. Jadi kita hanya menghitung atau memasukkan pengurangan tersebut jika iuran pensiunnya itu kita sendiri yang bayar, bukan si perusahaannya. Nah, selanjutnya ada pembayaran zakat besar 200.000 per bulan pada Bazis. Nah, di sini selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A. Berarti si Tuan A ini dia dikenakan ter A ya teman-teman. Oke, kita perhitungannya di Excel ya teman-teman. Jadi di sini kita memakai metode diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, di sini ada informasi tambahan untuk tabel gaji si Tuan A ini dari bulan Januari sampai November. Kita pakai tabel gaji ini untuk mencari PPh 21 terutang untuk bulan Januari sampai November. Berapa totalnya? Nah, bisa dilihat di sini gajinya itu rata selama Januari sampai November 10 juta. Tunjangannya juga rata 20 juta. THR-nya nggak ada. Bonus ada satu di bulan Juli 20 juta. Uang lembur ada dua di bulan Februari dan bulan Mei. Nah, di sini ada premi. Preminya ini tadi kan kita totalin 0,5 ditambah 0,3 itu 0,8% ya. 0,8% itu didapat dari 0,8% dikali gaji. Saya lihat di sini ya, 10 juta dikali 0,8%. Maka preminya itu rata tiap bulan 80.000. Nah, untuk penghasilan brutonya ini tinggal ditambah-tambahin aja teman-teman. Dari gaji, tunjangan, THR, bonus, uang lembur, dan premi. Nah, untuk yang tarif efektif rata-ratanya, ini persentasenya dari mana? Kita lihat di bawah. Di bawah sini ada tabelnya ya teman-teman. Jadi kita lihat untuk yang bulan Januari dulu. Bulan Januari, dia penghasilan brutonya 30 juta 80 ribu. Kita lihat di sini, 30 juta 80 ribu ini dia masuk ke range tarif yang mana? Dia masuk ke range nomor 23 ya teman-teman. Maka dia kena tarifnya itu 13%. Nah, setelah itu dikalikan nih PPh 21-nya. Sorry, penghasilan brutonya dikalikan dengan tarifnya. Tiap bulan, kalau ditotalkan, berarti dari Januari sampai November, PPh 21 terutang untuk Tuan A itu sebesar 50.120.000. Oke, kita udah dapat nih PPh 21 terutang dari bulan Januari sampai November. Tinggal yang bulan terakhir, yang bulan Desember. Perhitungannya gimana? Perhitungannya sama kayak yang metode lama. Kayak gini. Oke, kita dari penghasilan bruto dulu. Tadi kan ada 450.960.000. Dari sini ya teman-teman. Ini. Lanjut, di sini ada pengurangan biaya jabatan. Biaya jabatan itu kan dia 5% dari penghasilan bruto. Kita coba kali. Loh, kok beda? Kenapa yang dikali 5% itu 22 juta, sedangkan di sini 6 juta? Karena biaya jabatan itu dia maksimal adalah 6 juta, teman-teman. Walaupun 450 juta ini dikali 5% hasilnya segini, tapi karena batas maksimalnya itu iuran jabatannya itu adalah 6 juta, maka kita tetap pakai yang maksimalnya aja, yang 6 juta. Yang 22 jutanya ini nggak dipakai. Nah, selanjutnya ada iuran pensiun. Iuran pensiun dari sini 100.000 dikali 12 karena dia dari bulan Januari sampai Desember ya teman-teman untuk mencari iuran pensiunnya setahun. Yang zakat juga begitu. Dia dari 200.000 per bulan dikali 12. Maka hasilnya adalah 1,2 juta dan 2,4 juta. Kita tambahin nih, maka 9,6 juta ini dia digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Terus maka hasilnya menjadi penghasilan neto setahun sejumlah 441 juta 360.000. Nah, sekarang kita mencari PKP untuk setahunnya. PTKP-nya itu tadi kan dikenai kawin dengan nol tanggungan. Jadi untuk PTKP setahun si orang pribadinya ini dikenakan 58.500.000. Dia digunakan untuk pengurang penghasilan neto setahunnya teman-teman.
maka hasilnya adalah PKP setahun 382.860.000. Nah, untuk PTKP setahun ini yang bakal kita jadikan perhitungan untuk tarif pasal Undang-Undang pasal 17 yang teman-teman yang progresif ini. Nah, kita lihat di sini di bawah ada tabel-tabelnya juga. Di sini kita lihat 5% dikali 60 juta. Kenapa 60 juta? Karena kita pakai yang lapisan 60 jutanya dulu teman-teman. Makanya di sini 5% dikali 60 juta, maka hasilnya 3 juta. Nah, selanjutnya ada 15%. Kenapa 15% dia nggak dikali 250 juta? Karena di sini kita hanya menghitung selisihnya aja teman-teman. Selisih di antara 60 juta dan 250 juta. Begitu juga dengan yang 25%. Untuk yang lapisan 250 juta sampai 500 juta. Tadi yang 250 juta dicari selisihnya dengan yang PKP setahun teman-teman. Berarti totalnya ini 64 juta ini dia adalah PPh terutang untuk setahun dari Januari sampai Desember teman-teman. Nah, kita lihat tadi kita ditanya untuk mencari apa? PPh satu terpotong untuk bulan Desember aja teman-teman. Berarti untuk yang setahun kan udah diketahui nih, 64 juta. Nah, yang Januari sampai November kita juga udah tahu dari mana? Dari tabel yang sebelumnya, yang 50 juta ini. Berarti ntar tinggal dikurangin aja nih teman-teman, yang setahun 64 juta dikurangi dengan Januari sampai November itu 50 juta 120.000. Maka PPh yang dipotong untuk bulan Desember hanya sejumlah 14.595.000. Oke teman-teman, mungkin perhitungan dan beberapa materi untuk PPh satu pegawai tetap metode terbaru sampai sini saja. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan dan dapat mengetahui lah perbedaan dari metode yang lama dan metode yang barunya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.